Halo para pejuang ASN, khususnya yang telah mengikuti seleksi CPNS Formasi tahun 2024. Kali ini kita akan membahas catatan penting terkait mekanisme optimalisasi atau pengisian formasi jabatan kosong pada seleksi CPNS tahun 2024. Nah, sebelumnya saya sangat sarankan teman-teman untuk menonton video pembahasan saya sebelumnya terkait mekanisme optimalisasi formasi CPNS agar teman-teman bisa relate dengan video pembahasan kali ini dan bisa paham secara komprehensif atau menyeluruh. Bisa scan di QR code pada gambar atau teman-teman bisa akses melalui link tautan. Nah, sesuai jadwal BKN, pengumuman hasil seleksi CPNS mestinya pada tanggal 5 sampai dengan 12 Januari tahun 2025 ini. Jadi tinggal beberapa hari lagi pengumumannya ya. Baik, kita masuk ke pembahasannya terkait ini dia catatan penting yang teman-teman wajib ketahui untuk seperti apa sih mekanisme optimalisasi pengisian jabatan kosong pada CPNS. Yang pertama ialah optimalisasi ini hanya berlaku dalam satu instansi saja. Instansi ini kita perlu make sure bahwa kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi tidak bisa misalnya lintas instansi. Misalnya teman-teman mendaftar di Kabupaten Bandung, teman-teman hanya bisa dioptimalisasi di Kabupaten Bandung. Tidak bisa ke kabupaten lain atau ke provinsi lain. Hanya di Kabupaten Bandung saja. Jadi skupnya hanya dalam satu instansi. Ini clear ya. Kemudian yang kedua, optimalisasi formasi CPNS ini ialah hanya bagi peserta yang telah lanjut ke tahapan SKB. Jadi tidak bisa yang hanya sampai SKD, wajib hingga SKB karena optimalisasi ini berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Kemudian di ranking nilai totalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman, optimalisasi ini dilakukan secara nasional oleh Panselnas atau BKN by sistem otomatis di SSASN BKN. Jadi bukan manual manusia. Nah, pasti optimalisasi ini datanya akan valid seperti itu. Instansi atau daerah tidak perlu mengusulkan ke pusat. Ini akan secara otomatis mengacu ke Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024. Dan ini yang keempat, sangat penting teman-teman. Optimalisasi ini yang tadi hanya dilakukan dalam satu instansi, kemudian hanya dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama persis. Catat ya, tidak bisa misalnya jabatannya berbeda atau kualifikasi pendidikannya berbeda. Meskipun jabatannya kosong, itu akan tetap kosong atau tidak terisi jika memang tidak ada jabatan atau kualifikasi pendidikan yang sama. Karena syarat sesuai Permen Pan 6 wajib dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi misalnya jabatan perawat terampil di Kabupaten Bandung, maka semua pelamar perawat terampil di Kabupaten Bandung ini dikumpulkan kemudian di ranking. Ini yang akan dioptimalisasikan untuk mengisi jabatan kosong. Dan yang kelima teman-teman yang sangat penting juga atau yang terakhir ialah terkait regulasi optimalisasi pengisian formasi atau kebutuhan kosong untuk seleksi CPNS tahun 2024 ini, teman-teman bisa baca juga mengacu ke Permen Pan 6 tahun 2024. Lebih tepatnya di pasal 45, kemudian di poin 5, 6, dan 7. Teman-teman juga bisa baca di gambar ini. Nah, baik, saya rasa sudah sangat jelas ya terkait mekanisme pengisian jabatan kosong atau formasi kosong atau optimalisasi seleksi CPNS. Sangat saya sarankan teman-teman menonton terlebih dahulu video saya yang sebelumnya, baru kemudian menonton video ini agar pemahaman secara komprehensif. Silakan tulis di komentar jika masih ada yang ingin ditanyakan atau apa yang perlu kita diskusikan.